Selamat hasundawinde hong pembelajaran bahasa Dayak ngaju minggu kajahawen mengenai sarita bawiku tumbang rakumpit. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Dayak ngaju minggu ke-6 tentang cerita bawiku tumbang rakumpit. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, agar peserta didik dapat menjawab berdasarkan teks bacaan tentang bawiku tumbang rakumpit dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menuliskan kalimat dalam bahasa Dayak ngaju dengan benar. Ini kisah bawiku tuh, dengarkan cerita bawiku berikut ini. Bawiku tumbang rakumpit. Intu sarang sungai rungan atun lewu mangku baru. Pila ngawa lewu tuh atun sampang sungai jiara sungai rakumpit. Metu huran intu tumbang sungai rakumpite atun lewu kurik ji bagara tumbang rakumpit. Intu lewu teje ije biti. Ulu bawi bujang ji ingulu. Tagal te iye inyewut ara bawiku. Sining andau bawiku melai intu huang karung kulu. Je inatap akang. Iye dia tahu mananjung kanih kate malihi huma. Iye iharagu awi kare ayange. Di pinggir Sungai Rungan ada sebuah kampung bernama Mangku Baru. Di hilir kampung itu ada sungai bernama Rakumpit. Dahulu di Sungai Rakumpit ada desa kecil bernama Tumbang Rakumpit. Di kampung itu ada seorang gadis yang dipingit atau tidak diperbolehkan keluar rumah oleh orang tuanya. Setiap hari bawiku dimasukkan ke dalam kamar pingit yang dipersiapkan untuknya. Dia tidak bisa kemana-mana meninggalkan rumah. Ia dijaga oleh pengasuh. Hong ije andau indu bapa bawiku tuntang kare pahari haguet akan tanah. Ulu are teh handep manugal. Bawiku melai kabuat. Baya dua biti ayang ije melai denga. Iye melai manampa dare akan injual. Apik tutu iye manampa dare. Hal macam aran dare jinampa. Dare jinampa bawiku ulas bahalap tuntang amun ninjual rega paham larang. Bihi uluh lepah manugal te meto ketika bentuk andau bawiku mangkeme paham balasut. Tagal te iye dengan ayang balua huma muhun mandui akan batang danung. Metu mandui te bawiku nyambar awi bajai. Nite talo kalute due biti ayang paham nike. Hewen due palus buli akan huma mambenyem aret. Pada suatu hari, ibu bapak bawiku beserta semua keluarga berangkat ke ladang. Orang banyak bekerja sama menanam padi. Bawiku tinggal sendiri. Hanya dengan 2 orang pengasuh tinggal bersamanya. Dia membuat anyaman untuk dijual. Pandai sekali dia membuat anyaman. Banyak macam anyaman yang dibuatnya. Anyaman yang dibuat bawiku semua bagus dan jika dijual harganya mahal. Sepeninggal semua orang menanam padi, ketika hari siang, bawiku merasa sangat kepanasan. Oleh karena itu, ia dan pengasuhnya keluar rumah untuk mandi ke sungai. Pada saat mandi, bawiku disambar buaya. Melihat hal itu, 2 pengasuhnya sangat ketakutan. Mereka berdua lalu pulang ke rumah dan mengurung diri. Haleme andau ulu are hulas bumah baratana. Due biti ayang bawiku masanan akan indu bapa. Bawiku jadi inyambar bajai. Metu mandui intu batang danung. Mahining kalute ulas uluh lewu geger dampar.
Au kombak kariak hayak au garantung titih maletus kilau basaluh balewut. Ulu are dari daria akan ngaju ngawa hendak manduhup. Mikeh atun bajai telampang nimbit bawi kuwu. Tapi bawi kuwu jadi lilap inamput bajai akan tenda danyu. Au tangis tatu mindu bapa pahari tuntang ulu are jatun malayan. Ulu sama diai huras tarewen tuntang kapehe ate. Sore harinya, orang banyak datang dari ladang. Dua pengasuh bawiku menceritakan kepada ibu dan bapaknya, bawiku sudah disambar buaya saat mandi di sungai. Mendengar hal itu, semua orang kampung menjadi gempar. Suara teriakan diiringi tanda bunyi gong menggema seperti mau kiamat. Orang banyak berlari ke sana kemari untuk menolong. Siapa tahu buaya itu muncul membawa bawiku. Tetapi bawiku sudah lenyap di bawah buaya ke dasar sungai. Suara tangis ibu, bapak, saudara, dan orang banyak tiada hentinya. Semua kaget dan sakit hati. Uluh are manirut gawi membaleh mempate bajai te. Kare pangareran iye te uluh jipace uang gawi membaleh bakumpul. Ewen manenan pisi sakang tuntang menyuar manggau bajai te. Aloh are bajai jibimun. Tapi ampi jatun sundau cebawi bawi kuwu. Pire-pire andau ewen jadi memisi, menyakang, menyuar, jatun kiak mandinun bajai te. Tagang te sasar mendahang, kapehen ate indu bapa tuntang uluh lewut samandiai. Huang ije alen kakak bawiku nupi. Huang nupi te angate, iye hasundau dengan ije biti ulu bakas. Iye bapander dengan ulu bakas te mana hiu. Pampate andi bawiku. Te tuan ulu bakas te. Tumbah auhe. Oh esu. Ela kapehe ate. Andim bawiku manggon belum ih. Aku hendak malian iye. Dubi ketun. Asal elak ketun mengapehe atau mawi ike. Semua orang berencana ingin membunuh buaya itu, termasuk pawang, yaitu orang yang ahli menangkap buaya. Berkumpul, mereka memasang pancing kecil, taut atau pancing besar, dan membawa lampu atau penerang untuk mencari buaya tersebut. Meskipun banyak buaya yang didapat, tetapi tidak ada satupun mendapatkan buaya yang membunuh bawiku. Beberapa hari sudah mereka memancing, memasang tauk atau sejenis pancing besar, mencari dengan alat penerang, tidak juga mendapatkan buaya tersebut. Oleh sebab itu, semakin mendalam sakit hati yang dirasakan ibu, bapak, dan semua orang kampung. Suatu malam, kakak bawiku bermimpi. Di dalam mimpinya itu, ia bertemu dengan seorang kakek. Ia berbicara dengan kakek tersebut tentang perihal kematian adiknya bawiku. Kakek berkata, "Cucuku, jangan sakit hati. Adikmu bawiku masih hidup. Aku akan mengembalikan dia kepada kalian asalkan jangan menyakiti kami." Limbah te ulu bakas te lilap. Hayak te kia kakak bawiku palus takisik. Ia tarewen hayak genje mingat nupi. Ia dia tahu batiruh tinai sampai hanjeu andau. Hayak hanjeu te kia hining au lahap hapus lewu. Ampi sakang jadi mangana. Uwe tali sakang te siri-sirit imbit bajai te akan ngaju ngawa. Pangareran manuket tali sakang te hayak manunda.
Dia pire katahi bajai teh lampang. Hai tutu bajai teh. Kakak bawiku tuntang karen ulu dijebeken Hasan Selu mawi bajai teh. Ewen mamunu hapan lunju tiruk ura-ura tuntang pakakas dibeken. Bajai teh mate tuntang hantu imbit akan sare. Kanai bajai inatas uka manampayah en atunka tulang bawiku intu huang. Tapi salenga ulu arek mite huang kanain bajai teh atun hantun bawiku ji ampi magun bahalapi. Setelah kakeknya hilang, bersama dengan itu juga kakak bawiku terbangun. Ia terkejut sambil gemetaran mengingat mimpinya. Ia tidak bisa tidur lagi sampai pagi hari. Pagi hari itu juga terdengar suara toki kemenangan seluruh kampung. Rupanya taut atau pancing besar sudah mengena. Rotan tali pancing besar ditarik-tarik oleh buaya ke sana kemari. Pawang mendekati tali pancing besar dan menariknya. Tidak lama kemudian buaya tersebut muncul ke permukaan. Buaya itu besar sekali. Kakak bawiku serta semua orang berlomba memukul buaya tersebut. Mereka membunuh dengan tombak dan pekakas lainnya. Buaya itu mati, lalu mayatnya dibawa ke pinggir. Perut buaya dibelah untuk melihat adakah bawiku di dalamnya. Tetapi ketika orang banyak melihat ada mayat bawiku dengan kondisi baik. Ampi bau mata punah harui mahutus. Paham au tangis tatum ulu are mahitina jikaka dia laluen kanyasal. Iye dia bingat au tete ulu bakas jimanyundal iye huang nupi. Kalute bawiku jimate huang lewu tumbang rakumpit. Bawiku jadi iniwah tulang ince suang sandung batihang tunggal. Intu tihang sandung te atun inguak takuluk bajai jimanyambar bawiku. Dari wajahnya, matanya, rupanya baru saja meninggal. Semakin histeris tangis orang banyak. Apalagi kakaknya begitu dalam rasa penyesalannya. Dia tidak ingat pesan kakek yang menemuinya di dalam mimpi. Begitulah bawiku meninggal di kampung Kumbang Rakumpit. Tulang bawiku sudah dipindah ke sandung bertiang satu dalam upacara tiwa. Pada tiang sandung digantung kepala buaya yang memangsa bawiku. Ayo ita balati, ayo kerjakan latihan berikut ini. Petunjuk, jawab paisek pendatu, pintu buku tulis bahasa Dayak Ngaju halaman 20 IJ dengan jelas dan rapi menghafal pulpen. Ela dia bingat menulis aran lengkap. Jawablah pertanyaan di bawah ini di buku tulis bahasa Dayak Ngaju halaman 21 dengan jelas dan rapi. Gunakan pulpen, jangan lupa menulis nama lengkap. A. Narai karet aran sungai ji atun huang sarita hunjuntu. A. Apa saja nama sungai yang ada di dalam cerita di atas? B. Ewe ji maharagu bawiku. B. Siapa yang menjaga bawiku? C. Narai gawin bawiku mohon akan batang bandung. C. Apa sebab bawiku turun ke sungai? D. Narai aran pakakas dihapan uluh mamisi bajai. D. Apa nama alat yang dipakai orang memancing buaya? E. Intu kue hantun bawiku inyundau. E. Di mana mayat bawiku ditemukan? F. Ewe
jinupi hasundal dengan ulu bakas huang sarita hunjuntu. Siapa yang bermimpi bertemu dengan orang tua pada cerita di atas? G. Narai kuan ulu bakas huang nupi kakak bawi kulu te. G. Apa kata orang tua pada mimpi kakak bawi kulu tersebut? H. Narai karen aran pakakas hapan mamunu bajai. H. Apa saja nama alat untuk menombak buaya? I. Huang kue uluh mingkes tulang bawi kulu. I. Di mana orang menyimpan tulang bawi kulu? J. Wayatu bajai te ingalindung awi pamarentah. Tahukah itah barangai mampate? J. Saat ini buaya itu dilindungi oleh pemerintah. Bisakah kita sembarangan membunuhnya? Imoto tugas ketun pingirim akan Google Classroom. Fotolah tugas kalian dan kirim ke Google Classroom. Sampai hasundau tinai untuk pembelajaran harian Anda. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.